Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wal hikmah bis salihin. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita sambil berniat i'tikaf kita mendengarkan mau'izah. Yang mau'izah tersebut saya kutip dari kitab Nasaihul Ibad. Dalam kitab ini disebutkan An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, laula khamsu khisalin lasara nasu kulluhum salihin. Jikalau tidak terdapat 5 perkara, sungguh jadilah semua manusia itu orang-orang yang saleh. Jikalau tidak dapat 5 perkara, sungguh jadilah semua manusia-manusia orang-orang yang saleh. Jadi menyohana 5 umboh sifat-sifat tercela tersebut, maka kita semua akan menjadi orang-orang yang saleh. Mandum di dalam syurga menyohana 5 umboh sifat yang tercela tersebut. Yang pertama adalah awwaluhal qana'atu bil jahli. Yang pertama adalah qana'ah. Makna daripada qana'ah rela dengan kebodohan. Maka dengan kita rela dengan kebodohan, artinya udip katanya rela katanya udip hana ilmu. Maka urang hana ilmu dah di ibadat raya-raya dan hamrumpok salehnya baji. Apapun cerita itu, ilmu hana katanya, tak ibadat celua celau, tak meratib celua celau, ilmu tidak ada, tidak akan tercapai kepada tingkatan orang-orang yang saleh. Begitu juga kita berpuasa di bulan Ramadan, padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Puasa ini, kalau kita benar melakukan ibadah puasa Ramadan, artinya dengan mempunyai ilmu, itu akan kita dapatkan la'allakum tattaqun, ketakwaan. Tapi sebaliknya, kalau kita beramal, salah satunya amalan yang kita lakukan adalah puasa di bulan Ramadan, khatam Al-Quran di bulan Ramadan, ataupun perbuatan-perbuatan yang lain di bulan Ramadan kita lakukan, kalau tidak punya ilmu dan qanaah kita dengan kebodohan, maka sulit untuk mencapai ataupun menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Allah membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia, bodoh dengan urusan akhirat. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bengeh, benci. Allah tidak akan memberikan petunjuk, Allah tidak akan memberikan ampunan kalau mereka tidak bertobat kepada Allah. Bagi orang-orang yang mereka pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Betapa banyak di kalangan kita semua, mereka pandai dunia. Kalau dalam istilah katanya ikulah S1, S2, S3, bahkan kita menjadi profesor. Tapi itu hanya fit dunia, urusan dunia.
Tapi mereka itu bodoh dalam urusan akhirat, tidak tahu menawa apa itu akhirat. Hana gedepu, Allah sangat benci ke orang yang jarang bah dunia. Akhirat hana gedepu, sembahyang hana gedoa, puasa hana gedoa, ilmu agama dia tidak mengerti. Itulah Allah membenci kepada orang-orang tersebut. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah berkata, zanbul alimi zanbun wahidin wa zanbul jahili zanbani. Kata Rasulullah, dosa orang alim itu satu dosa, dan dosa orang bodoh itu dua dosa. Dosa orang alim siapa? Terkedi kadang-kadang menjaga sembahyang tidak sesuai dengan ilmu, berpuasa juga sesuai dengan ilmu, berpubut yang lain juga sesuai dengan ilmu. Cuman kadang-kadang orang alim tersebut, kadang-kadang inilah yang terjadi, hati kadang-kadang kotor, yang kenyang dosa kan. Tapi yang lebih parah lagi dosa yang dilakukan orang jahil. Dua dosa mereka lakukan walaupun dia beribadah. Yang pertama, mereka dosa dengan sebab kejahilan mereka, tidak menuntut dengan ilmu. Yang kedua, mereka beribadah tanpa ilmu. Wabah dosa orang jahil, yang pun bagi jabat. Yang kedua, sembahyang hana ilmu, nya dosa. Urut sembahyang hana ilmu dosa besar. Nya haba gawat betul tak begabu. Urung sembahyang hana ilmu, urung puasa hana ilmu, nyan ulo. Contoh kita lihat sekarang, saya kara boleh puasa kasibuk, telepon tunggu pun aja deh puasa tengok. Padahal ini puasa leh urung saganya puasa leh. Ladong kan puasa tanya, tunggu ibang tengok nak jadi terawih tanya. Padahal haji waktu cek dia hanya mengerjakan tarawih 3 malam saja. Ada ke jauh dah gerai. Yang datanya kupu. Nah ini yang jadi masalah. Berarti dua dosa. Yohana ni jabut dan dua boh dosa. Kan tanggung dua boh titik ulo. Walaupun ibadah jemaat ni Yohana ni jabut dua boh dosa. Hari ini kita beribadah tanpa ilmu. 5 waktu kita beribadah tanpa ilmu. Luhur dah sembahyang hana ilmu dosa. Asar dah sembahyang hana ilmu dosa. Maghrib dah sembahyang hana ilmu dosa. Isya dah sembahyang hana ilmu dosa. Subuh dah sembahyang hana ilmu dosa. Berarti dalam satu hari kita melaksanakan ibadah 5 waktu tanpa hana taprimu sebuah tebi, tanpa ilmu malimong bahwa kita dalam keadaan berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang paling raya ialah rumbu monyo. Dosa yang paling raya oleh Nabi di atas rumah adalah dosa jahil. Hanali dosa yang lebih raya daripada jahil. Dosa jahil yang paling raya. Yang kedua adalah wal hirsu ala dunya. Pegang oleh Nabi. Wal hirsu ala dunya. Yang kedua, mereka rakus terhadap dunia. Tamak, rakus, ini dunia. Maka kepegang oleh Sayyidina Ali, ya, yang kepegang oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali mengatakan, sibukkan dirimu dengan taat kepada Allah. Berakus dengan dunia. Pesibuk orang dengan taat, pesibuk orang dengan jabun. Lebih dah jabun dengan alit pengnya. Uang itu cukup kita untuk makan ibadah kepada Allah. Itu saja yang kita cari. Memadahkan, jangan berlebihan. Jangan berlebihan kita mencari rezeki sehingga berlebihan, sehingga dengan lebih tersebut kita terlalu cinta kepada dunia. Baik, jabun. Nawate droi saah kita yang mati tengok. Kecok pulang dari Allah dapat berapa? Kita kecok pulang dari Allah ilmu hana dia katanya. Sapu dan bahkan waktu mati katanya suul khatimah. Bahkan kan hana ilmu itu yang jadi cukup ya. Yang tali raya-raya tak ube-ube raya ada pegar. Allah tidak melarang kita membuat rumah besar, tidak melarang. Supaya apa dia tak pegar rumah beraya? Ada tujuan. Long pegar rumah beraya. Lam rumah lalu pegar tempat sembahyang. Kupu tujuan lu pegar rumah rayanya. Yang pertama ialah mangat tenang lu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang tujuan. Lum pergi dalam rumah lah tempat wudu, lum pergi dalam rumah lah tempat sembahyang. Kadang-kadang dalam rumahnya ke pergi sebuah tempat genik ke masjid, bacutnya sehingga kan titik malam ke itikaf nang kerana dalam rumah ke ibadah. Allah tidak melarang kita mencari uang banyak-banyak. Allah tidak melarang kita mencari harta banyak-banyak, tidak melarang. Akan tetapi jangan kita menyibukkan kita dengan urusan dunia. Sibuklah kita dengan urusan akhirat. Maka tidak boleh kita rakus terhadap dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis, az-zuhdu fid dunya yarihul qalba wal badana wa raghabatu fiha tud'ibul qalba wal badana. Zuhud dalam masalah dunia itu melegakan hati dan tubuh, dan senang dalam masalah dunia itu melelahkan hati dan tubuh. Zuhud, arti zuhud anak tak cinta kita yang kepada dunia. Dan minta apa yang minta ajuhan masalah hati inti Allah. Coba kita kadang minta aju boleh. Tapi walaupun tak minta, kita selalu hati kita dengan Allah itu tenang dan lega tubuh, mangat tubuh. Tapi menyogotannya cinta kepada dunia, senang dalam masalah dunia, lelah. Contoh letak uru yang kaya uru kaya negara yang kau berlimpah harta meluah dunia, kau fikir lelah. Satu saat dia akan sadar lelah dan peng tanda saja. Ketenangan hana alian long peng lu anu di Jakarta saboh, di Amerika saboh, di Swedia saboh, mandu berhasil menjadi pejabat-pejabat tinggi semuanya. Tapi pakai lu merasa susah gelisah dalam kehidupannya, padahal lu harta asib, anak lu mandum je kebun. Kenapa saya merasakan gundah gelisah dikala saya mau menghadapi kematian? Itulah yang jadi masalah. Han tenang, hana putar rasa han tenang. Apapun cerita tidak akan tenang. Kapan kita rasakan itu? Ada satu saat terkejut oleh Allah lah mati kita yang pah begitu. Puklah. Terkejut. Ya Allah, tinggal dekat mati. Nyan wate tinggal dekat mati nyan nyan. Mugoyang goncang pikiran katanya. Goncang. Wate kata goncang. Tarik Allah, prap jikok juga ro. Ka kena seru. Itu goncang jiwa. Tarik oleh Allah, hanya dah bedah ni. Dalam tikah goncang pikiran. Tiba-tiba goncang pikiran yang kena hana terkontrol ni katanya. Sehingga dalam sakit yang hana tinggal di dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keadaan susah, gelisah, gundah. Ya cukup sangat ya dua mati gelisah, gundah. Ya cukup sangat ya. Itulah orang-orang yang akan menghadapi kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Orang tersebut tidak akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wasyuhu fil fadli, pelit dengan kelebihan, kriat. Yang kelihatan kriat katanya, lebih peng lebih harta lebih kikir. Pada kebutuhan lebih mendung, tapi kebutuhan yang lebihnya hanya tersisihkan. Contoh nyok kriat masalah harta, masalah lain juga. Kita punya mobil, di masjid Jami ada pengajian, di masjid yang lain ada pengajian. Hujan deras, kenapa kita tidak menggunakan mobil itu untuk mengikuti pengajian? Kriat ya, yo, balik gerah motor begitu. Ataupun ada hal-hal yang lain, itu pelit. Ataupun pelit dalam masalah harta. Oh tajuk muka kado, langsung habis. Apalagi di bulan Ramadan, ya bahwa juga di bulan Ramadan, bahwa juga ada. Undang urung puasa, urung mau menyebutannya kaya yang yatim, urung fakir miskin. Buka puasa di rumah, buka puasa. Ataupun main masjid, belau ju bubu kotak yang mangat-mangat ju. Bename kuih-kuih 500 guna. Bubu kotak me. Bila waktu buka puasa ada masalah. Allah tidak akan mengurangkan harta kita dengan sebab kita bersedekah. Guru anak pudahan meyakin tu. Yang kata pajuhnya kata Allah. Rumah yang tadu ubi raya kata Allah. Motor yang taiknya kata Allah. Kesehatan katanya yang tinggal dengan sehatnya katanya tajak tu kata Allah. Ini kan nikmat menunggu bila Allah. Kenapa kita tidak bersyukur? Bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat Allah? Kalau kita banyak harta, bersedekahlah.
Jauh bersedekah, belala je. Baik ya hang ada harta. Mesti jamil tak rungka puasa. Pusing boleh buat. Mesti jila ila kampung dro kadang. Pusing boleh buat. Yang hana pu. Uronyo je long tanggung 200 kota. Buka puasa. Hei urang juga hana masalah. Itu. Jangan pelit kita terhadap. Bukti kena tak kita nyodung tua. Bukti. Yang adalah singgahan harta bagi kita. Bukti dah. Bukti wate mate kita yang hana tamai rumah dalam kubu, hana tamai motor dalam kubu. Maka gejoknya fasilitas ya Allah. Gunakan fasilitas untuk jalan kepada akhirat. Hai peng le, kan gejok bagi kita geyu cok yang kat gejok hidung nyan cok meu akhirat. Nyan motor kat gejok hidung ci motor cok motornya bermanfaat orang akhirat. Kejauh Allah ke fasilitas cukup banyak, cukup mangat kau ni. Artinya kita hidup ke dunia ini bukan mubuh ungkut karena kuah karena tinggal cara pajuh iban. Kalau kejauh mandum, seandainya kepulih mandum bagi dia apa aja. Hana urusan Allah Taala. Nyoka hana urusan elo. Kaku jo udonya, kaku benar udonya, cipu bukuro bena kehendak alung. Bisa kita melakukan demikian? Tidak akan bisa. Yang mandum kali kita gede tunggu mutuah beryakin ke Allah. Urang hana yakin ke Allah kehidupannya tidak akan tenang. Beryakin mandum ka gede Allah. Tinggal sagai kita nyo sembahyang yang kagejo sebagai untuk jalan urang akhirat, pupuk sembahyang kemutu. Itu saja. Cara pajuh sagai bumuh. Bu kali geboh, ungkul kali geboh, dumpu kali geboh. Tinggal cara pajuh. Bumuh cara pajuh alhamdulillah. Mangat perut pada cara terpajuh pah. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah warriya fil amal. Apa artinya? Warriya fil amal itu riya dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya, mana riya hana ikhlas dia. Puyang tapuput hana ikhlas. Artinya kadang-kadang kita nya waktu tapuput sesuatu terharapkan selain daripada Allah. Dipegang peraturan le presiden wajib salat berjamaah. Kita mau lakukan karena tak lemah bak presiden. Kita nya Jumaat tak berjamaah mengagebi jabatan, itu riya namanya. Mengharapkan sesuatu kepada selain Allah. Hana ikhlas. Harap bubu juga lah. Gayu le petinggi le atasan katanya. Katanya hana muceh gayu lagi hana gayu le ganya pida pebut. Urusan ngatasan katanya man. Dalam struktur pemerintahan kita atasan. Tapi dalam struktur akhirah kita bukan dia atasan. Atasan kita adalah Allah. Ya, pemerintahan dia atasan. Iu yang gad tak pebut, iu yang buruk tak bantah. Tapi dalam struktur akhirah atasan kita yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita dahului? Atasan dunia ataupun atasan akhirat? Dahulukan atasan akhirat. Dahulukan Allah. Karena yang atasan dunianya Allah si pejut. Allah pejut. Maka kita jangan takut. Semasa Allah mantengna saja kita. Sabi-sabina Allah saja. Cuma kita nyohana dapat dodro dengan Allah. Kau beri kesempatan Allah, dekatkan dirimu kepadaku, kata Allah. Mudah dengan Allah. Pegah ba Allah. Dibantu oleh Allah. Hana kebantu. Tak berdoa ba Allah, beryakin, berikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dipegah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati mayurin nasa anna fihi khairan wala khairan fi. Manusia yang paling berat siksaan di hari kiamat itu adalah orang-orang yang memperlihatkan kepada manusia bahwa dirinya terdapat kebaikan sedangkan tidak ada sedikit pun kebaikan padanya. Kan paling rei dosa hari kiamat. Lemah gol bagok. Menyonai jupeng nak boleh sesuatu cum jado bolak balik menyojut cum baba aki dong. Naik ju menumpuk bak wali nggi manggu nah bajak mentang meno bajak haji ke tempat dia dekat kena setruk kau mai kujan lewatnya lagi biasa aja merumpuk anak yatim bukan merumpuk orang miskin
Yang orang paling mahal dalam menunggu aku. Dia butuh pada jabatan, butuh kepada pangkat. Hana perle kita nyonya mendungnya si atagai. Oh dia kata tamang dalam penjara yang kadang hidup dan ada korupsi, terus kau dia tinggi dia. Tinggi dalam penjara. Hana patih ini kadang. Urus yang kali tamang terus kau dia kekli. Kesesalkan keburukan yang telah kepuputnya. Yang tu dia hanayum tu membacun, maka ngan harta hanayum yang yum katanya ngan ibadah dan ilmu. Hana puta mita mulia ba Allah ngan harta. Hana puta mita mulia ba Allah ngan pangkat. Hana puta mita mulia ba Allah ngan jabatan. Allah tidak mengenal pangkat mereka, pangkat katanya. Allah hana keturi pangkat katanya, hana keturi jabatan katanya. Yang keturi oleh Allah adalah ilmu dan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itulah. Kita lihat secara ciptaan kita sama. Lungan sama. Hana beda ciptaan Allah. Mata dua ne. Kehanan kala cini kala orang yang puput maksud. Naga pegat mata likut. Naga pegat hidung punggung hana saban man. Itu secara ciptaan. Tapi kalau kita lihat secara penilaian Allah Subhanahu wa taala, kita ini sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Maka nalah ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yang tinggi derajat urang yang iman dengan urang yang ilmu. Urang hana iman dan urang hana ilmu nyan hana tinggi derajat. Mendungkon bayangan. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan oleh Allah. Masih diberikan kekuatan oleh Allah. Marilah kita tekad kuat, semangat, sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. InsyaAllah dengan kita menyibukkan diri beribadah kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan, semangat beribadah kepada Allah, semangat beribadah hanya semata-mata mengharap ridha Allah. InsyaAllah untuk tahu bahwa Allah maka katanya akan gecap di Allah, akan gebititel sebagai orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.